Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Saudara para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema, sudahkah kita berpuasa? Secara lahiriah mungkin kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi apakah benar-benar puasa itu memiliki athar atau memiliki faidah-faidah yang kita rasakan? Karena setidaknya ada 3 fawaidus syiyam atau faidah dalam melakukan ibadah puasa. Yang pertama faidah yang sifatnya ruhiyah. Yang kedua faidah yang sifatnya sihhiyah. Dan yang ketiga adalah ijtimaiyah. Puasa akan memiliki dampak satu terhadap kejiwaan, kerohanian kita. Kemudian yang kedua kesehatan kita. Dan yang ketiga adalah dampak sosial. Jika 3 hal ini sudah kita rasakan, berarti puasa yang kita lakukan benar-benar memiliki asar dan membekas dalam diri kita. Yang pertama, faidah ruhiyah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kita ambil ayat yang paling belakang, la'allakum tattaqun, itulah yang kita sebut dengan faidah ruhiyah. Puasa akan berdampak menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampak adanya peningkatan amal ibadah antara sebelum puasa dan setelah melakukan puasa, bahkan pasca puasa, adanya peningkatan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Jika sebelum puasa dan saat kita melakukan puasa masih biasa-biasa saja, atau bahkan ketika kita berpuasa justru amal ibadah kita semakin berkurang dan semakin malas, maka tujuan la'allakum tattaqun belum bisa tercapai. Faidah ruhiyah tidak tercapai. Oleh karena itu jika digambarkan ibarat seperti ulat yang sebelum puasa menjadi hewan perusak, kemudian dia puasa berubah menjadi kepompong, dan ketika jadi kepompong selalu berpuasa dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Dan ketika menjadi kupu-kupu berarti menjadi hewan yang banyak bermanfaat untuk alam semesta. Itulah terjadi perubahan sebelum dan pasca berpuasa. Yang demikian maka la'allakum tattaqun akan tercapai. Bukan seperti ular yang ketika sebelum puasa dan setelah puasa tidak ada perubahan sifat sama sekali. Tetap sebagai hewan yang garang dan ganas. Kemudian faidah yang kedua adalah faidah sihhiyah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah sebuah hadis marfu' yang berbunyi sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Rawahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat dalam kitabnya Mu'jamil Awsat. Ini adalah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berpuasa maka akan sehat. Puasa berarti mengistirahatkan semua organ reproduksi, semua organ-organ yang bekerja dalam tubuh kita. Semua diistirahatkan total. Sehingga sel-sel yang baru, pembaruan sel-sel akan tumbuh dengan baik. Inilah yang menyebabkan puasa akan menjadikan diri kita sehat. Kemudian fawaid yang ketiga adalah faidah ijtimaiyah yang sifatnya sosial. Puasa mengajarkan kita untuk berbuat sosial. Karena bulan Ramadan adalah syahrul muasah, bulan sosial. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau yang paling hebat adalah ketika musim Ramadan atau bulan puasa. Puasa mengajarkan kita untuk saling berbagi, untuk peduli kepada lingkungan kita.
Bahkan Rasulullah mensupport dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ini merupakan bukti bahwa puasa menjadikan kita memiliki faidah ijtimaiyah, kepedulian sosial yang sangat tinggi. Bahkan kebiasaan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, wa kana ibnu Umar yasum wa la yuftiru illa ma'al masakin. Selalu Abdullah bin Umar ini puasa dan tidak mau berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Jika kita sudah menyatakan diri kita berpuasa, maka lihatlah apakah puasa itu sudah memiliki dampak, efek terhadap kejiwaan kita, kesehatan kita, serta sosial kita. Kalau ketiga-tiganya sudah dicapai, maka berarti kita sudah melakukan puasa dengan sebenar-benar puasa. Dan jika ketiganya belum tercapai atau salah satunya belum tercapai, maka harus kita lihat, kita introspeksi diri, apakah puasa kita sudah memenuhi syarat dan rukunnya, baik zahiran wa batinah. Karena jika puasa kita lakukan dengan syarat dan rukunnya yang zahiran wa batinah, yakin fawaid yang kami sebutkan tadi akan kita rasakan bersama. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.